mulutnya bahasa dengan Bible, tapi tampilannya ke-Islam-Islaman. Ini membuktikan ketidakberdayaan agamanya kemudian untuk jadikan cerminan, menghujat Allah menggunakan syar'i. Artinya ini adalah pembuktian bahwa Islam itu benar. Segala sesuatu yang ditiru-tiru itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang difavoritkan, sesuatu yang menyentuh kalbu manusia bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang Islam mana yang kemudian tampil menggunakan topi Natal atau apa itu, Sinterklas? Ada enggak debater Islam yang begitu? Tapi kalau kita lihat orang pakai kopiah, padahal kita tahu kopiah itu adalah ciri khas umat Islam di negara ini. Ada yang pakai jilbab, ciri khas umat Islam di mana-mana. Dia gunakan itu, membuktikan bahwasanya secara sadar mereka mengakui Islam itu benar, Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu baik. Apa buktinya? Mereka masih menggunakan atribut itu. Begitu juga dengan kitab suci Al-Quranul Karim, percaya diri terhadap Al-Quran itu sendiri, percaya diri terhadap dirinya. Dia tidak perlu menggunakan istilah-istilah agama lain untuk kemudian menjadikan dirinya itu menjadi benar. Tidak perlu. Bandingkan dengan kitabnya mereka. Dari sampulnya aja sudah mengambil kata dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran, Alkitab. Ada kata Allah di dalamnya, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata iman, ada kata ayat, ada kata mujizat, ada kata kafir di dalamnya. Seabrek bahasa Quran dinobatkan di dalam kitabnya mereka, membuktikan bahwa Al-Quran itu patut untuk dicontoh, patut untuk diteladani, patut untuk ditiru. Banggalah kita sebagai umat Islam. Karena kenapa? Al-Quran terjemahan tidak ada istilah-istilah ketuhanan dari aspek mereka, dari sisi mereka. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, karena terjemahan Indonesia, karena umat Islam itu tahu bahwa Kristen itu adalah agama dari Yunani. Original teks kitabnya adalah bahasa Yunani. Maka umat Islam menyebut nama Tuhan dengan sebutan Theos untuk cari simpati. Tuhan itu memudahkan manusia untuk mengenal Dia. Benar nggak seperti itu, bro? Ada tertulis. Jadi Dia memudahkan. Tetapi sekarang ini banyak orang yang saya rasa nggak mudah, bro. Karena saya juga nih, saya juga merasa nggak mudah. Kenapa? Kenapa kita belajar agama itu harus sedangkan Tuhan itu memudahkan ya. Tuhan itu Maha Kuasa, Dia menciptakan berbagai-bagai manusia, bahasa, suku, dan lain-lain. Berbeda-beda. Kalau Tuhan memudahkan, berarti kita membaca Al-Quran atau kitab teks Indonesia itu Tuhan sudah mudahkan. Tetapi banyak yang bilang, oh kamu tidak boleh seperti itu, harus baca Arabnya supaya lebih sohi lagi. Kalau bahasa Indonesia itu terjemahan aja, belum begitu sempurna. Menurut bro kayak gimana itu? Dengan Tuhan memudahkan. Ustaz Juma, ajib Ustaz Juma, tafadhol. Kurunda Zuma kayaknya masih lagi sholat zuhur. zuhur. Silakan saudara yang lain untuk memberikan ini. Mungkin ada Bang Nelvos mau memberikan pencerahan untuk Bang Yosi. Silakan Bang Nelvos. Netlos, tafadhol, masyaallah, tabarakallah, tafadhol. Astagfirullah. Ya izin Tuan Guru ya. Jadi begini sebenarnya. Yang disinggung oleh Bang Yosino tentu itu merujuk kepada apa yang telah Allah firmankan mungkin di dalam surah Az-Zukhruf atau surah Yusuf, bahwa sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya. Kan begitu. Lantas timbul pertanyaan, tadi Bang Yosino mengatakan bahwa ternyata kalau kita membaca Al-Quran hanya membaca terjemahannya saja itu tidak cukup. Harus membaca atau mungkin harus merujuk kepada kaidah-kaidah ilmu Arabik atau Lughatul Arabiyah. Kan begitu ya? Kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab dalam hukum lingual. Itu adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi. Memang benar Allah turunkan Al-Quran ini dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mudah memahaminya. Apa maksudnya? Ini kita bicara fakta. Faktanya adalah kalau kita sekarang ya melihat ya
Jujur. Dan memang pada saat kita bicara soal fakta yang terjadi, jumlah kosakata bahasa Arab itu sebanyak 12,3 juta kosakata. Artinya apa? Artinya bahasa Arab mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan. Di situ luar biasanya bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kompleks sedunia. Dia paling lengkap dan itu tidak terbantahkan. Ketika kita mau membandingkan, kita mau buat satu komparasi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, jumlah kosakata bahasa Indonesia itu hanya 90.000. Jumlah kosakatanya yang terdiri dari beberapa akar kata saja. Tetapi kalau bahasa Arab jumlah kosakatanya 12,3 juta, itu selisihnya jauh banget. Yang terdiri dari ratusan ribu akar kata. Maka Allah turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya. Karena bahasa Arab mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan dia. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada tanda kurung, ada tanda lain, ada tanda lain. Ketika berdebat, salah satu contohnya bagaimana Rabb itu dilekatkan kepada manusia, lalu ketika Rabb dilekatkan kepada Tuhan. Bahasa Indonesia tidak cukup mampu mendeskripsikan segala sesuatu yang bahkan belum ada istilahnya. Maka Allah turunkan itu dengan bahasa Arab. Begitu ya. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah sebenarnya kita harus membedakan ya, kaidah mengaji dengan kaidah mengkaji. Kaidah mengaji itu apa sebenarnya? Jelas syarat mengaji sami'na wa ta'na, butuh guru dan murid. Dan itu ada hierarki di situ. Ketika bahwa ilmu itu akan diberikan kepada muridnya dan muridnya itu bisa memahami. Kan begitu, itu syarat dalam mengaji. Dan mengaji itu hanya teruntuk orang-orang yang sudah mungkin mengimani Al-Quran dan hadis, mengimani Allah Ta'ala. Kan begitu sebagai Tuhan. Nah bagaimana dengan orang-orang yang belum mengimani Tuhan? Dia tidak boleh mengaji. Yang dia boleh lakukan adalah mengkaji. Dan sebenarnya sejujurnya ya, untuk mengkaji Al-Quran dan untuk mengkaji Alkitab, bahasa Indonesia sebenarnya sudah sangat mudah. Sangat mudah sekali sebenarnya untuk memahami ini. Untuk memahami Al-Quran dan Alkitab, ya cukup dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya kira sudah mudah. Sangat mudah sekali. Untuk apa? Untuk hal-hal yang fundamental. Apa itu hal-hal yang fundamental? Ketika kita bicara soal apakah Tuhan itu memang betul-betul ada atau tidak. Ya. Lalu kemudian siapakah itu baginda Nabi Muhammad SAW? Siapakah itu utusan? Siapakah itu Yesus? Siapakah itu murid-murid Yesus? Siapakah itu jemaat? Siapakah kita ini? Kan begitu ya. Sederhana sekali sebenarnya hal ini. Namun kemudian kenapa seolah-olah Al-Quran itu ketika dibaca kita kesulitan? Hanya gara-gara ada lafaz Arabik? Ya jelas kita akan kerumitan pada saat kita masuk kepada hal yang sifatnya lebih tepatnya mengaji. Nah mengaji itu kompleks, bahasa Arab itu waduh, itu ada nahwu, ada sorf, ada balago, ada macam-macam lagi syarat-syarat di situ. Kan begitu. Tetapi untuk hal-hal yang sederhana Allah sudah jelas. Misalnya contohnya di dalam surah Al-Baqarah 118, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Itu contoh sederhana ya. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu, hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin, kepada kaum yang berfikir, kepada kaum yang memahami. Sederhana sekali. Kan begitu. Nah jadi kesimpulannya adalah kalau tadi Bang Yosi bertanya bahwa apakah Al-Quran ini yang terdiri dari lafaz dan pelafalan Arabik sangat sulit untuk dimengerti, sedangkan Allah berkata kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian mudah memahaminya. Harus dicatat, memahami itu adalah bahwa bahasa Arab mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan, yang bahkan dalam bahasa-bahasa lain belum ada istilahnya. Lalu kemudian Arab sudah punya istilah itu. Ya silakan yang lain. Masya Allah. Silakan. Masya Allah, Kalau ada yang lain mau berikan, ya. atau Bang Ako atau Bang Ako masih ada pertanyaan, atau Bang Yosi masih ada pertanyaan lagi, silakan. Yang penting bergantian kan lebih santuy, lebih santai. Iya, oke. Makasih Bro Nevos. Jadi gini, yang saya tangkap gini loh, kebanyakan saya dapat bahwa sepertinya gini loh, sepertinya kita tidak dimudahkan. Menurut saya, karena apa? Banyak orang yang tidak memahami dan tidak mengerti bahasa itu, bro. Lah, sedangkan referensinya harus bahasa Arab kan begitu.
Kalau kita pakai bahasa Indonesia dikatakan seperti bro-bro tadi yang lain bilang begini, oh itu belum begitu sempurna, harus pakai Arab. Dan selalu saya dengar, saya selalu dengar dalam khotbah atau ceramah selalu banyak yang memakai bahasa Arab, dan orang-orang pada waktu itu tidak mengerti, banyak yang tidak mengerti, bro. Pas saya tanya, ini teman saya sendiri, bro. Dia pakai bahasa Arab. Saya tanya tentang waktu itu, ini terjadi benaran, bro. Kita di satu tempat makan yang di samping itu gelap. Tiba-tiba dia melihat makhluk, kalau dibilang makhluk halus atau setan ya, pocong dan juga kuntilanak. Ini nyata, bro, terjadi. Terus dia menyebut kata-kata yang dia pelajari selama ini. Ini teman saya, bro, udah lama. Dia nyebut pakai bahasa Arab lah, yang mungkin mohon maaf saya kurang mengerti karena ya bukan bahasa saya kan itu. Mungkin dia yang belajar yang mengerti. Setelah dia katakan itu, dia bilang astagfirullah apa semua lah, saya nggak ngerti. Terus saya nanya sama dia, bro, tadi kamu enggak, ini saya tanya sebelum saya tanya. Tapi dia pakai kata itu, iblis itu atau setan itu yang dia itu nggak lari. Hanya di situ terus. Setelah saya bilang begini, bro, coba, ini saya yang bilang, ini yang saya sebut ya. Coba saya yang bilang. Saya bilang begini, bro, ini nyata, bro. Dalam nama Yesus, lari kau. Keluar kau dari sini. Terus apa kata dia? Bro, setannya lari. Udah nggak ada lagi. Itu loh, ini kesaksian saya, bro. Ya. Habis itu saya tanya sama dia, mungkin apa yang dia katakan itu salah atau dia nggak mengerti. Saya tanya ke dia, bro, yang Anda katakan tadi itu apa? Kenapa sampai setannya nggak lari? Kan gitu. Oh, ini sudah diajarin sama guru dia, bahwa kalau ada setan atau apapun itu usir aja dengan penyebutan seperti yang dia bilang katakan tadi itu. Saya nggak ngerti apa yang dia katakan. Terus saya bilang, coba kamu googling, kamu cari tahu apa yang kamu katakan itu. Ternyata yang dia katakan itu bukan mengusir setan. Artinya, makanya setan nggak lari. Lah, bukannya kamu sudah lama di dalam keislaman dan kamu selalu saya lihat di dalam pengajian. Kenapa kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu bawakan tadi, yang kamu sebutkan tadi? Itu, bro. Karena bahasa Arab banyak yang seperti itu, bro, yang saya dapatin. Karena saya buka tempat usaha, orang-orang saya itu kebanyakan Muslim, bro. Saya tanya tentang Ya Allah, Al-Quran, ya banyak Karim. yang mengerti. Jadi Katanya harus justru ke guru. begini, justru Silakan begini. Bang Yosi, ambil poinnya saja, ambil poinnya, poin dari Iya, ini terlalu biar- melebar. biar- Terlalu melebar dia. Poinnya, Bang ambil Yosi, poinnya, jadi nggak ini ya. di-cut dulu ya. Maksudnya Bang Yosi Silakan, pertanyaannya di minimalis gitu, diminimalin. Nah, ini kan kita ngobrol santai aja, maksudnya. Jadi Iya, umpamanya iya, gini iya. ya, gini Bang Yosi, maksud saya gini, Aku umpamanya nggak mau pertanyaan, berdebat, sebenarnya. apakah Aku mau di ngobrol dalam aja apa Islam, yang terjadi. enggak ya, siap, maksudnya begini, apakah di dalam Islam diajarkan seperti ini, di dalam Kristen seperti ini? Mungkin kalau dalam Kristen mengusir setan dengan ini, apakah di dalam Islam ada hal seperti ini? Jadi Iya, itu maksud komunikasinya saya, bro. nyambung, Ah. tidak melebar gitu. Jadi itu maksud Jadi saya, gini makanya ya. saya luruskan teman saya ini. Coba, mungkin kamu salah baca. Oh, bro. iya. Ini saya lurusin teman saya ini, saya nggak mau menjas dia. Maksud saya begini, biar kita dijelaskan oleh guru-guru kita di sini, bahasa Arab dengan bahasa Ya. Al-Qur'an ini bedanya apa? Karena bahasa Arab itu bahasa sehari-hari dan bahasa Al-Qur'an ini adalah bahasa wahyu. Ini sangat berbeda ya pemaknaannya, pemakaiannya, dan yang jelas untuk mempelajari itu latar belakang keilmuannya juga berbeda. Gitu. Silakan guru-guru kita untuk menjelaskan tentang Oke, bahasa silakan. Arab dan bahasa Al-Qur'an ini. Mungkin salah satunya itu usir setan itu, bro. Mungkin dia salah ngomong kali ya. Makanya saya ingin meluruskan Ustaz dia. Neflas, Itu. Ustaz Neflas, ajib. Oh, jawab. Oke, silakan Bang Nafas. Ustaz, tafadhol Ustaz. Kalau dalam wilayah itu perbedaan antara bahasa Quran dengan bahasa Arab, wah itu sudah kajian yang perlu dengan kehati-hatian itu. Silakan Ustaz. Silakan.
Plus, Ana, Silakan Bang Ham. saya lagi makan dulu nih, lagi makan. Enak Bang Zuma, Ustaz Zuma. Coba Ajib. Silakan Gurunda Zuma kalau mungkin sudah selesai melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kalau enggak Bang Irfan, saya mungkin sambil sedikit menunggu boleh. Bang Zuma Saya sudah mungkin masuk. sedikit boleh. Oh, silakan Bang Manas. Silakan. Ya, jadi kan Silakan, Bang Imas. tadi kan cuman kalau lagi kita baca terjemahannya, jangan terjemahannya aja dong, baca Arabnya. Yang dimaksud di sini karena itu tadi seperti Neflos bilang, bahasa kita itu belum bisa menerjemahkan apa yang kata per kata dari yang dimaksud itu. Makanya ketika terjemahannya seperti itu sudah paling mendekati. Nah, ketika dibacakan dengan teks orisinilnya, bisa diketahui bahwa ini yang dimaksud ini. Begitu. Jadi kalau tentang tadi masalah doa kan tidak semuanya terkabul. Untuk mengusir setan juga begitu. Mungkin dari saya segitu aja sih. Lanjut, Win. Betul. Saya kira begini ya. Saya kira kalau peristiwa yang tadi, bahwa kejadian itu tidak bisa menjadi alasan yang tidak bisa dijadikan alasan ya untuk menentukan apakah itu benar atau tidak gitu ya. Apakah Islam itu benar atau tidak, atau Kristen benar atau tidak seperti itu juga. Kalau kita mau hal yang lebih ekstrim lagi, itu seluruh Jogja itu kalau mengusir setan pakai nama Roro Kidul ya, pakai nama Nyai itu Ibu Ratu Kidul, itu pergi semua setannya, lari semua itu. Itu kalau di Jogja pakai nama Ratu Kidul lari semua. Jadi Betul bro. Karena gini bro Neflos, benar itu. Karena gini bro, di dalam betul itu. Karena di dalam Alkitab pun ada seperti itu bro. Setan mengusir setan. Setan yang tingkatnya lebih rendah, yang lebih tinggi mengusir dia lari. Udah aneh-aneh membahas Jadi setan sudah. Iya, Tapi jadi kalau itu ada. jin yang datang itu lebih kuat. Pangkatnya jenderal. ya, maka begini, bahwa ada salah satu bentuk bukti tingkatan sastra di dalam Al-Qur'anul Karim itu sangat tinggi, bahkan melampaui sastra Arab. Ya, bahkan mungkin proto Arab yang terdahulu itu mungkin dilampaui. Saya pernah mengutip salah satu perkataan Dr. Zakir Naik, perbedaan antara kun fayakun dengan kun fakana. Seharusnya jadi, maka jadilah. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya itu adalah kun fakana. Tetapi kenapa kun fayakun? Ternyata dia past, now and future. Jadi masa lalu, bahwa Allah menjadikan segala sesuatu, baik itu masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Lalu bagaimana dengan ayat mutasyabbih begitu? Bahkan bangsa Arab sendiri tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya, walaupun pelafalan dan pelafasannya sama begitu, menggunakan gramatikal Arabik. Tetapi mereka tidak tahu artinya begitu. Nah, di situ ada kemudian rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Jikalau memang tidak ada ayat mutasyabbih ini, seandainya tidak ada, maka mungkin barangkali kalau kita bicara soal kemungkinan, orang akan menganggap ini memang buatan manusia ini. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bagaimana mungkin orang yang tidak pandai baca dan tidak pandai menulis bisa memasukkan ayat-ayat mutasyabbih itu? Begitu. Dan mungkin kalau kajian lebih mendalam lagi, ternyata ada juga secara maknawiyah ayat-ayat mutasyabbih itu berupa apa? Begitu ya. Itu salah satu contoh. Tetapi lagi dan lagi saya tekankan bahwa mudah memahami dalam urusan apa dulu. Kalau dalam urusan membaca atau mungkin melafalkan lafaz Arabik, itu memang gak gampang dong melafalkannya. Tetapi yang dimaksud dengan mudah memahaminya, karena bahasa Arab, sekali lagi saya tekankan, bahasa Arab mengakomodir segala sesuatu yang diistilahkan. Saya kasih contoh, saya kasih bukti, saya tantang semua orang-orang yang ada di sini. Kalau mampu menjawab pertanyaan saya dengan bahasa Indonesia, saya potong kepala saya. Perhatikan ini, saya berani takabur. Kalau naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Keluar kemana? Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana?
itu bentuk Nah, bukti syukur ya, keterbatasan Ustaz. bahasa Indonesia. Anak nggak bisa Iya. jawab. Anak kagak bisa jawab, Ustaz. Masya Allah. Itu bentuk bukti bahwa bahasa Indonesia Iya, benar-benar. Anak kagak bisa jawab. Anak nggak mau antum potong. ya enggak, itu bentuk bukti bahwa bahasa Indonesia tidak cukup mampu mendeskripsikan segala sesuatu. Tidak cukup mampu bahasa Indonesia. Kan begitu. Maka harus banyak instrumen-instrumen yang dilibatkan. Contoh mungkin bahkan kalimat atau kata pendek dari yang tertulis dalam bahasa Arab itu dijabarkan dengan bahasa Indonesia yang begitu panjang. Itu gunanya hadis. Itu gunanya hadis. Ini kalau mau dijabarkan secara utuh firman-firman Allah ini, mungkin ini tebalnya tidak mungkin seperti ini, beratnya nggak mungkin 2 sampai 3 kilo. Ini beratnya 1 ton ini, bisa jadi 1 ton ini. Kan begitu. Maka Rasulullah jelaskan itu, dan penjelasan itu tertuang di dalam hadis. Hadis yang sahih tentunya, yang kuat ya. Ya memang bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya, sandarannya ada. Kan begitu. Nah, itu fungsinya hadis sebenarnya. Nah, silakan yang lain. Tabarakallah. Silakan kalau Saya rasa udah terjawab ya, Bang Yosi. Jadi yang tadi itu tidak bisa kita jadikan acuan. Karena jangankan bahasa Arab, bahasa kita aja kan buktinya gitu ya. Jadi intinya kita sama-sama belajar. Intinya supaya tidak manjur, supaya tidak apa namanya tadi, jadi omongannya kurang manjur itu tadi, intinya kita harus memahami dulu. Jadi jangan sampai salah baca, ngusir setan pakai ayat apa gitu kan nggak ini, nyusir setan pakai roban atina dunia gitu kan, itu nggak logis gitu secara akal juga, secara pemahaman, secara makna. Makanya fungsinya kita harus belajar juga itu, paham ya, orang kita terutama orang Islam sendiri harus mempelajari keislamannya. Itu di situ Bang Yosi, saya rasa itu cukup ya Bang Yosi ya. Mungkin kasih yang lain kali ya. Oke, yang mungkin ini, begini Bro. ya, sebentar Bang Yosino, sebentar. Akan begini ya. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada kata-kata seperti yang Bang Yosino untuk mengusir setan. Tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memang dikhususkan gitu. Yang ada itu kami sebagai manusia ini memohon kepada Allah untuk diberi perlindungan atas godaan-godaan setan, atas kejahatan-kejahatan yang akan mendekat kepada kita. Nah, kalau mengusir seperti mengusir itu kayaknya apa ya? Karena di dalam Al-Qur'an itu banyaknya itu memohon. Contoh seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhilillahi karimi wa bikalimatillah, gitu kan? Bikalimatillah tammat lati la yujawizuhunna burun barung la fakhiru min syarri ma yanzilu minas sama. Itu salah satu ayat, itu kan artinya ini, aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna. Jadi kami itu berlindung, memohon, berdoa seperti itu. Jadi kalau ada saudara teman sampean yang mungkin mengusir setan dengan ayat Allah, itu konteksnya itu berdoa kepada Allah, memohon. Nah, terkabul atau enggak itu semuanya atas kehendak Allah. Itu Bang Yosi. Ya, saya tambahkan Bang Erwin. Bang Yosi, dalam ajaran kami itu kami meyakini bahwa tidak ada kekuatan la haul wala quwata illa billah, melainkan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kami pasrahkan kepada Allah. Makanya ketika ayat Al-Qur'an dibacakan dengan memohon perlindungan kepada Allah dan dipenuhi dengan keyakinan, itu bisa sangat manjur istilahnya ya, sangat manjur. Tapi ketika ayat Al-Qur'an dibacakan tanpa dia memohon pertolongan kepada Allah, itu tidak ada efek sama sekali. Saya kasih contoh analogi sejarah sedikit ya, sedikit kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau satu waktu sedang sakit gigi. Ini sakit gigi, Bang Yosi pernah sakit gigi kan nih? Sakit gigi. Ya, nah, sakit gigi. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa
untuk kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya Musa, khudh hasisaka wa dha' fi sinnika. Wahai Musa, kamu ambil rumput, kemudian kamu rumput itu dibeja, kemudian diletakkan di gigi kamu. Kemudian Nabi Musa lakukan itu, setelah dilakukan itu semua ternyata sembuh. Kemudian setelah terselang beberapa saat, setelah beberapa waktu, Nabi Musa kembali sakit gigi. Setelah sakit gigi itu, Nabi Musa mengambil lagi rumput sebagaimana rumput yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia letakkan kembali di giginya. Tapi bukannya malah sakit, bukannya sembuh, malah makin sakit. Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Rabb, kenapa kok bisa rumput yang sama kemudian diletakkan di gigi saya yang sama, tapi kenapa yang pertama saya sembuh, sedangkan yang keduanya saya malah makin sakit? Allah turunkan firman-Nya tabaraka wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya Musa, ketahuilah bahwa pertama kamu meletakkan rumput di gigimu yang sakit itu atas dasar perintahku, sedangkan yang keduanya kamu meletakkan rumput di gigimu yang sakit itu bukan atas dasar perintahku dan tidak menyebut namaku, tidak memohon perlindungan kepadaku, tidak sama sekali menyertakanku, maka aku tidak meridhoi itu. Oleh karenanya apapun itu di dalam Islam, betul kata Bang Erwin tadi, tidak ada ayat yang khusus untuk mengusir jin. Cuman di dalam tafsir itu dijelaskan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan asbabun nuzul, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Bang Yosi kalau iseng-iseng nanti belajar tafsir Jalalain, tafsir, kalau nggak tafsir, ya jadi situ kenapa ada tafsir, karena ada asbabun nuzulnya di situ. Asbabun nuzul daripada surat yang diturunkan Falak bin Nas, saya bacakan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian sampai An-Nas sampai selesai. Asbab nuzulnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad seketika Rasulullah itu sedang sakit kena sihir. Sihir itu ada, kita yakini sihir itu ada, tapi yang tidak boleh ya kita meyakini bahwa sihir itu memberikan pengaruh, memberikan asar, itu tidak boleh. Bahwa sihir tersebut Rasulullah didatangi oleh malaikat, kemudian ditanya, Rasulullah terkena sihir, kemudian diambil, suruh malaikat itu mengambil buku-buku yang disembunyikan oleh orang kafir, kemudian Rasulullah diturunkan ayat, diwahyukan ayat Falak bin Nas. Maka Rasulullah baca ayat dari Al-Falaq ayat 1 sampai An-Nas ayat terakhir. Setelah itu ayatnya kan ada 11. 11 ayat itu berfungsikan untuk menghancurkan ikatan-ikatan 11 ikat di dalam riwayat, 11 ikatan yang menjadi sihir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dibacakan ayat tersebut, Rasulullah langsung terbangun seakan-akan Rasulullah bebas dari ikatan, sembuh. Coba kalau kita baca surat Falaq bin Nas, apa sih artinya? Artinya itu bukan untuk mengusir sihir, bukan mengusir setan artinya. Artinya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah olehmu Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kan katanya berbeda maknanya. Tapi kalau kata kalimat-kalimat tersebut diyakini dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka intinya Allah yang akan mengusir. Tidak ada kekuasaan hakiki. Tadi di komentar saya baca setan mengusir setan, manusia mengusir setan. Itu tidak ada, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol akhina yang lain. Begitulah Bang Yosi ya, kalau dalam Islam itu intinya banyak berlindung. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaiton wa a'udzu bika rabbi ayyahsurun, kayak gitu. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu agar mereka tidak menyertaiku. Nah, jadi memohon seperti itu. Silakan Bang Yosi atau yang lain mau menambahi, atau Bang Yosi mau bertanya lagi, silakan. Oke, terima kasih bro. Tadi bahwa sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran nggak ada ya ayat yang mengusir setan gitu ya bro. Jadi ya menurut saya sudah sampai di sini nggak apa-apa, karena saya mau makan siang lagi. Sebenarnya saya banyak sekali pertanyaan bro. Saya ingin bertanya tentang keislaman, tetapi karena di sini saya udah puas silakan. Tentang Kristen, dan itu pun saya udah banyak menjawabnya, baik dari Bang Zuma dan yang saudara-saudara yang lain. Bang Zuma aja kita udah 4 kali bertemu tentang Kristenan, tentang ketuhanan, semua itu saya udah
udah bosan lah di situ karena itu aja. Makanya saya pingin yang baru ini artinya Jangan banyak sampai menggunakan bosen tentang, Bang Yosino. iya mungkin Masya ya, Allah, Allah jadi makanya saya yahdik, pingin, Allah yahdik Bang Yosino, Masya Allah, Allah yahdik, insya Allah. nah, jadi gini bro, saya kan bikin pelajaran banyak lagi pelajaran yang harus saya belajar gitu. Makanya saya banyak bertanya bro, banyak bertanya. Jadi mohon maaf kalau saya banyak bertanya. Saya bertanya pun sesuai dengan apa yang dikatakan saudara-saudara ini. Kayak tadi, sebenarnya saya ingin bertanya lagi kayak bro tadi bilang di dalam hadis ya kalau nggak salah bahwa Muhammad itu pernah diracun, bukan pernah disihir dan sihir itu kena kepada Muhammad. Benar nggak bro yang tadi bro bawakan tadi? Bro siapa tadi? Irfan kalau ya. Bang Irfan. Burhanut. Ya, Betul itu, betul. itu terdapat Betul itu. di hadis ya benar kan? Nah, itu juga jadi apa ya? Jadi pertanyaan buat saya sebenarnya. Nah, ya sedangkan ya kalau di dalam kekristenan tidak ada yang rasul atau nabi yang kena pelet atau racun mati. Nah, saya jadi pertanyaan kenapa Nabi Muhammad bisa kena santet gitu loh. Ya, Kan tayyib dia Bang Yosi. Naam, naam. Ahsan. Pertanyaannya Masya Allah, tabarakallah. Allah yahdik, Masya Allah. Jadi begini Bang Yosi, di dalam ajaran kami ada seorang utusan, ada Rasul. Rasul itu kan, utusan itu kan sebagai acuan kita yang menyampaikan risalah. Dan ia mencontohkan kepada kita. Baik gerak-gerik ucapannya, seorang Rasul pasti dicontoh sama pengikutnya. Mereka, Rasul-Rasul itu pasti kan jadi acuan. Jadi ittiba bagi kami ini, bagi umatnya. Nah, seandainya, contoh saya analogi, seandainya ya, Rasulullah Nabi Muhammad tidak terkena sihir. Seandainya Rasulullah tidak terkena sihir. Bisakah kita kemudian suatu waktu kita terkena sihir, kemudian apa yang akan kita lakukan? Bisakah itu? Tidak, tapi karena adanya Rasulullah SAW yang pernah terkena sihir, kemudian Rasulullah melakukan bacaan yang tadi dibaca, yang tadi disebutkan surat Falaq Binas dan ayat-ayat yang lain, maka kita bisa mencontoh, oh Rasulullah juga seperti itu. Maka kita baca itu. Jadi apapun yang terkena kepada Rasulullah seperti apa? Bukan, betul. Bahwa semua para Rasul dibersihkan, dibersihkan daripada, bukan tanzih, kalau tanzih untuk Allah. Yakni Rasulullah itu dibersihkan daripada sifat-sifat kemanusiaan yang mengurangi martabat. Bukan sifat manusia, bukan. Tidak semuanya yang mengurangi martabat, seperti terkena sihir, seperti sakitnya yang membuat derajatnya turun. Itu dibersihkan para Rasul. Betul Kabar Yosi tadi ya, bahwa para Rasul itu nggak mungkin, mustahil Rasulullah itu seperti bohong, lupa dan sebagainya. Seandainya Nabi Muhammad lupa, itu bukan lupa sebenarnya. Dibikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sebagai contoh bagi kami. Contoh lagi, saya kasih contoh. Rasulullah Nabi Muhammad dulu pernah melakukan sholat 2 rakaat, tepatnya sholat zuhur. Bang Yosi mohon maaf, ini ada di ajaran kami itu ada sholat ya. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Kemudian Rasulullah sholatnya cuma 2 rakaat. Setelah cuma 2 rakaat doang salam. Setelah itu ditanya sahabat, ya Rasulullah, aqasarta sholata am nasita ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengqasar sholat? Apakah engkau lupa? Apa jawaban Nabi Muhammad? Kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu tidak ada. Saya tidak mengqasar sholat dan saya tidak juga lupa. Kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya 2 rakaat, nambahin lagi. Itu sebagai contoh buat kita. Coba andaikan Rasulullah tidak pernah terjadi hal kejadian seperti itu. Kita pas giliran sholat kemudian dohornya harusnya 4 rakaat, kita salam 2 rakaat, apa yang kita lakukan? Bisakah kita melakukannya? Tidak. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, maka kita mencontoh di mana-mana. Sewaktu-waktu kita ini umatnya Nabi Muhammad lupa, karena kita itu makhluk al-insan, makhluk khotonisian, lupa mulu. Jangankan kita itu tiap hari berbuat salah, lupa dan lupa terus. Sewaktu-waktu kita lupa dalam sholat 2 rakaat zuhur misalkan, maka kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, menambahkan 2 rakaat lagi. Maka kita melanjutkan menambahkan 2 rakaat tersebut. Jadi intinya Nabi Muhammad itu dihilangkan dari sifat-sifat yang tadi, yang buruk, yang mengurangi martabat kedudukan qadri Nabi Muhammad SAW. Itu dihilangkan, betul. Seandainya ada
tidak semua ya, tidak banyak. Seandainya ada, itu sebagai contoh buat kita. Itu mencontohkan, dan itu mencontohkannya bagi seorang nabi wajib karena nabi mah nanti diikuti oleh umatnya. Seperti itu Bang Yosi. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan dapat diterima nih ya. Masya Allah. Mantap bro. Jadi Coba kita panggil dulu ini, Guru bro. Zuma. Sebentar Bang Yosi. Mantap. Oke. Sebentar Bang Yosi. Siapa tahu Guru Zuma sudah bisa monitor. Ya, Masya Allah. Bang Maaf Zuma? tadi saya izin di typing tadi moga, saya sholat silakan. itu bilang gitu ya. Maaf. Anjing. Moga-moga ditampaikan untuk lebih jelasnya lagi. Ya, saya tadi mendengarkan terkait dengan kenapa Al-Quran itu harus menggunakan bahasa Arab, kan gitu ya. Kalau terkait dengan pengusiran setan, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian kena sihir, saya rasa itu wajar, dia manusia biasa. Yang tidak wajar itu kalau Tuhan yang dicoba sama setan, kan gitu ya. Nah, terkait Betul, Nabi Ayub juga, ya, bagaimana kemudian beliau itu diuji oleh Allah dengan seperti itu. Jadi itu hal biasa terjadi. Nah, kemudian yang penting ini terkait dengan Al-Quran. Kenapa dia harus menggunakan bahasa Arab? Al-Quranul Karim menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin. Dan seandainya Al-Quran itu kami wahyukan kepada sebagian dari golongan yang bukan bangsa Arab atau bukan penutur bahasa Arab. Ini Allah mengatakan. Lalu apa yang diterangkan oleh Allah? Faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang yang kufur ini, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan sebuah hakikat, merupakan sebuah realitas metabahasa atau bahasa di atas bahasa. Sebelum Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab, Al-Quran ini berada pada sebuah tingkatan hakikat, wujud. Yang pada tingkatan tersebut, akal manusia tidak akan sampai untuk mencapainya. Ini harus didudukkan perkara ini dulu. Lalu kemudian Allah mewahyukan Al-Quran dari tempat yang aslinya dan membuatnya dapat dipahami oleh manusia. Menggunakan kemudian redaksi bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Itu busana yang kemudian Allah gunakan, nobatkan kepada Al-Quran. Nah, dengan demikian manusia dapat mengenal, dapat memahami aneka ragam hakikat yang terpendam di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian inti pokok Al-Quran berada di atas format bahasa dan terkandung dalam sebuah bahasa khusus, yaitu bahasa Arab. Jadi ketika umat Islam itu ditanya, kenapa Al-Quran itu diwahyukan dengan bahasa Arab? Maka hal ini salah satu jawabannya adalah terpisah dari tipologi esensial bahasa Arab, di mana bahasa ini merupakan bahasa yang memiliki memiliki struktur, ya, memiliki struktur dan juga memiliki posisi berada di puncak kefasihan dan retorika di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada kaum yang berbicara dengan menggunakan bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa di mana kemudian kita tahu itu adalah bahasa Arab. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan ilahi. Maka Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan sebuah mukjizat yang dapat dipahami oleh bangsa Arab, sehingga mereka tidak mengingkari. Mereka seketika beriman kepada Allah dan berupaya untuk menyebarkan agama Allah. Namun tetapi ini tolong digarisbawahi, agama itu dapat dipahami bukan berarti bahwa seluruh Al-Quran dapat dipahami. Islam itu dapat dipahami bukan berarti wajib hukumnya seluruh Al-Quran dapat dipahami. Orang bisa menjadi mu'allaf
bukan berarti wajib hukumnya harus memahami seluruh Al-Quran. Orang beriman kepada Allah, mengimani Nabiullah sebagai Rasulullah, bukan berarti kudu wajib hukumnya mereka harus beriman dulu secara keseluruhan paham terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu seluruh hakikatnya itu tidak mampu kemudian dipahami oleh seluruh umat manusia. Kenapa? Karena hakikatnya tidak terbatas. Melainkan hanya makna yang dapat dipahamkan menggunakan bahasa dan memahami secara global dari sebagian hakikatnya itu. Makanya ketika saudara bertanya kepada orang yang mendengarkan khutbah Jumat, lalu kemudian mereka mendengarkan atau ceramah-ceramah atau kajian-kajian menggunakan bahasa Arab, bahasa Quran, kemudian mereka tidak mengerti, kemudian kita tanya kenapa? Apa artinya? Apakah kamu memahami? Orang kemudian mengatakan, saya tidak ngerti. Apakah kemudian imannya gugur? Tidak. Tapi kewajibannya kemudian adalah mengkaji, mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Nah, ketika kita mengetahui masyarakat jahiliyah, pra pengutusan Nabiullah Muhammad SAW, mereka hidup dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Atas dasar inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa Arab. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat terkait dengan kondisi masyarakat jahiliyah pra-Islam dan kedatangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau Ali alaihissalam bersabda mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah mengutus nabi ketika manusia sedang tersesat dalam kebingungan dan sedang bergerak di sana sini dalam kejahatan. Nah, inilah yang kemudian Allah datangkan Al-Quran Karim ini untuk supaya mengeluarkan manusia itu dalam kebingungan, mencari Tuhan bingung, kemudian beribadahnya adat istiadat nenek moyang mereka bingung. Oleh karena itulah Al-Quran datang. Dalam kondisi seperti ini kemudian, ya, yang menjadi penyebab diutusnya Rasulullah Muhammad SAW itu di kalangan Arab, itulah menyebabkan Al-Quran itu harus disampaikan dalam bahasa Arab, bukan dengan bahasa lain. Kenapa terjadi demikian? Satu hal yang perlu dipahami, karena bahasa Arab itu memiliki struktur bahasa yang komplit, ya, mencakup hampir semua bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi di atas muka bumi ini. Contoh misalnya bahasa kita Indonesia, itu tidak mampu kemudian untuk menganulir murni bahasa Indonesia untuk dijadikan sebagai komunikasi. Makanya dalam bahasa Indonesia itu banyak bahasa Arab yang ada di dalamnya diserap. Itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian kenapa harus bahasa Arab? Pertama, orang-orang Arab itu adalah orang yang memiliki fanatisme tinggi terhadap bahasa. Mereka memiliki cara, memiliki metode, memiliki ajaran, sehingga mereka tidak bisa dipisahkan dari bahasa dan kebudayaan mereka. Bahkan hingga pada masa ini, sampai sekarang ini, secara global kita lihat mereka kemudian tidak bisa dilepaskan dari jubah tradisional mereka, termasuk dalam bahasa mereka. Itu satu. Kedua, orang-orang Arab Hijaz tidak hanya mampu kemudian melepaskan bahasa ibu mereka, mereka tidak mampu melepaskan itu. Mereka ini kemudian sepanjang sejarah tidak bisa meninggalkan apapun yang termaktub di dalam bahasa mereka. Tidak sama seperti bahasa Ibrani, ya, bahasa Aramaik. Itu biasa ditinggal oleh kaumnya. Kalau bahasa Arab itu tidak pernah mereka tinggalkan. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran bisa dilestarikan oleh mereka yang cinta terhadap cinta terhadap bahasa tersebut. Nah, kemudian di dalam pengajaran bahasa Arab Hijaz, orang-orang Arab Hijaz maksud saya, banyak kata ganti, banyak kata damir yang mana merupakan satu hal yang tidak dimiliki bahasa-bahasa lain. Bagaimana kemudian kata ganti orang pertama tunggal, jama, perbedaan muzakkar maskulin dan feminim, muannas, dan juga ragam jumlah kalimat jama, kata khiasan dan seterusnya. Itu merupakan keunggulan bahasa Arab dalam mengekspresikan banyak persoalan dalam bahasa-bahasa sederhana yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Karena itulah kemudian
Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab agar mudah dipahami. Apa maksudnya mudah dipahami? Orang-orang yang memaknai bahasa Arab itu kemudian bisa menjelaskan kepada bangsa lain. Sedangkan yang terjadi terhadap kitab suci lain, begitu ada ahli bahasa kemudian tidak ada yang menjadi penopang. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan ini, terjemahan itu tidak saling mendukung dalam hal kemurnian daripada firman Tuhan yang datang sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi keunggulan Al-Quranul Karim. Sehingga ketika kita melihat kenapa bahasa Arab, ya itu dia. Bahasa Arab dilestarikan, semua bahasa-bahasa di dunia ini yang kemudian pemaknaannya tentang ketuhanan itu bisa dikandung dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan mudah, ya memang mudah. Karena memiliki kaidah. Hanya saja di antara manusia, bahkan di Islam itu sendiri, ada yang apa istilahnya nih? Ada yang kemudian ogah untuk belajar tentang Al-Quranul Karim. Mereka hanya apa yang dilakoni oleh orang tuanya, itulah yang diikutin. Padahal Al-Quran itu dikatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa ini tidak ragu kepada Al-Quran? Karena mereka memahami Al-Quran itu. Nah, sementara yang lain mereka hanya mengaminkan. Nah, itulah makanya saya katakan tadi bahwasanya tidaklah harus menguasai Al-Quranul Karim untuk menjadi syarat untuk beriman. Kenapa? Ketika orang-orang Islam itu memahami tentang tauhid, tentang Allah, mereka sudah ngerti. Meskipun mereka tidak mengerti bahasa Quran. Mereka sudah tahu Allah itu satu, tiada Tuhan selain Dia. Dan apakah itu terbantahkan dengan Al-Quran? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dan adalah Nabi Allah. Apakah itu kemudian tidak termaktub dalam Al-Quran? Termaktub dalam Al-Quran. Sehingga imannya mereka kuat dikarenakan pemahaman itu. Meskipun mereka tidak memahami Al-Quran sama seperti orang-orang yang terpelajar memahami Al-Quran. Saya kira seperti itu saudara-saudara saya ya. Mengapa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang dicintai oleh kaumnya itu sendiri. Sementara kita lihat bagaimana Nabi Musa menerima Torah, kemudian Nabi Isa menerima Injil. Bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu ditinggal oleh kaumnya. Al-Quran dalam bahasa Arab itu tidak pernah sedikit pun ditinggal oleh kaumnya. Saya kira begitu dari saya. Sekian. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bang Zuma. Tapi gini, kalau mengenai kenapa iblis mencobai Tuhan, ya, iblis pun sebelum Yesus datang di dunia sebagai manusia sudah berbicara dengan iblis itu berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita pelajari itu, iblis pun itu tunduk kepada Tuhan itu sendiri. Kalau kita mau bahas itu nanti panjang. Aku mau makan siang sih sebenarnya nih. Saya sangat senang dengan Bro Irfan apa? Burhanuddin. Diskusi Burhanuddin. Dan Masya juga Allah, Bang Devlos, juga host, juga Bang Suma, ada Bang Hadid, Masya Allah. Cok Meda, dan juga Dharma. Nanti next lagi saya ingin ngobrol ya, masih banyak sih yang saya ingin tanya. Nah, Ustaz Juma, Masya Allah, tabarakallah. Jam makan siang, jadi terima kasih untuk hari ini. Izan, Ustaz Juma, Izan, an adu'ulak. Izan, an adu'ulak. Wali jami'. Damai sejahtera ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Indonesia. Oke. Ya, makasih Bang Yosi, sehat selalu. Makasih Bang Bang Yosi. Bang Juma, izinkan saya memohonkan doa kepada Allah. Fadal sih. Untuk semuanya di sini mudah-mudahan Allahumma ja'al mubarakan muayyadan mansuran hadian mahdian nafi'an linnas wal umami ajma'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, jazakallah khair Ustaz Zuma, Masya Allah. Oke, gimana bro? Gimana apa yang mau tanya? Silakan Bang Abu Hadid, yang ada yang mungkin mau disampaikan ke Bang Yosi. Saya mau bilang sama Yosi, terus belajar. Semoga Allah lembutkan hatinya dan menerima Islam sebagai satu-satunya ajaran yang benar. Amin. Istajib doana ya Rabb. Istajib doana ya Rabb. Istajib doana ya Rabb. Tetap belajar, apapun sampai kapanpun tetap masih belajar. Artinya kita masih saling menghargai lah.
Dan saya sangat senang dengan sahabat-sahabat semua di sini ya. Salam kenal semua ya. Karena saya dari tadi nggak pernah dapat namanya penghujatan di sini ngobrol dengan saya. Jadi saya sangat berterima kasih. Masya Allah, tabarakallah Bang Yosi, tabarakallah. Karena saya senang saudara pun ingin saya jadi seperti saudara, itu saya hargai. Dan saya pun senang. Saya pun dalam hati saya senang kalau saudara pun mendapatkan kebenaran, kan begitu. Artinya kita saling hargai dan kita saling bertukar pikiran, itu sangat baik. Diskusi itu yang begini yang sangat saya suka. Jadi ada ilmunya. Enggak seperti berantem, seperti An-Nahl tadi kan, berantem. Kalau kita pakai An-Nahl tadi, ada yang berantem itu di luar dari kitab itu sendiri kan, udah lari dari kitab itu. Jadi saya sangat senang hari ini. Terima kasih semua. Kalau berantem besok kita sewakan apa? Kita sewakan ring saja Bang Yosi. Kalau berantem kita siapkan ring. Kalian wasit. Tabarakallah. Besok kalau ada yang berantem siapkan ring. Saya mau makan. Ya. Belum masak. Ya udah makan dulu. Ngana makan dulu, aduh. Sobat suar ngana itu kita dah lihat ini. Sobat suar. Iya. Yuk, makasih. Udah pada makan siang belum nih? Udah pada makan siang belum? Masya Allah, Bang Yosi udah makan siang belum? Makasih ya. Oke, Saudara Eki, thank you atas dukungannya. Ya, makasih. Salam kenal. Masya Allah. Ini saya follow ya bro, yang ada di sini saya follow, yang belum Siap. Insya Allah, tabarakallah Bang Yosi, Masya Allah, tabarakallah. Allah yahdik, Insya Allah. Allahu yahdik. Ada Mbak Maria kayaknya mau naik. Silakan Mbak Maria kalau mau naik kirim permintaan. Iya, itu Maria, yang tadi malam tuh Bang Erwin. Kan minta permintaan naik, mumpung ini ada guru-guru kita, ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kanda Zuma. Kanda. Ya. Kanda, itu informasi sama pendeta itu gak ada. Dia gak konfirmasi mau bahas itu. Yang Kanda Nefles, Kakanda Nefles. Di Komalan aja. Katanya mau. Iya. Kakanda, Afan, Ana mau nanya Afan Ustaz Juma Afan. Kakanda nih tinggalnya di mana nih? Saya baru kenal soalnya nih. Di belahan bumi bagian selatan. Sama kayak Ustaz Juma ya. Saya di Kalimantan, Ustaz. Di Kalimantan, Masya Allah, Kalimantan. Iya, Banjarbaru ya. Nggih. Masya Allah. Tuan Guru Sekumpul. Oh, Tuan Guru Sekumpul. Kemarin tuh Masya Allah hawa rame banget ya. Betul. Hawanya rame banget, Masya Allah. Rame sekali padat. Sebentar, silakan Mbak Maria kirim permintaan, namanya siapa di permintaan biar kita naikkan, kita kosongkan satu untuk sementara kan untuk menunggu Mbak Maria katanya mau naik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan host dari Simpai, Bang Ucok semua ya, Pak Bu Hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Sidik, mungkin ada yang mau disampaikan sambil menunggu Mbak Maria naik ini. Enggak Bang, lanjut aja deh. Ya, saya mungkin lagi hanya ingin menyampaikan sedikit hal yang bergejolak di hati saya, bahwa saya tetap bertahan dengan dugaan saya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa pertama yang digunakan oleh Adam. Saya tetap dengan dugaan itu. Karena belum ada jawaban terhadap pertanyaan saya, jikalau memang bahasa Arab itu adalah bahasa serapan, turunan dari bahasa Semit, maka seandainya jumlah seluruh bahasa Semit sekitar 5 juta, lalu kemudian bahasa Arab itu 10 juta, 5 juta kata serapannya itu menyerap dari mana? 5 juta lagi dia menyerap dari mana? Maka itu dugaan saya, kenapa bahasa Arab itu begitu matang, begitu kompleks, karena memang dia sejak awal pertama kali dibawa oleh Adam, dibawa oleh manusia pertama. Itu dugaan saya ya. Saya tetap bertahan dengan dugaan itu, walaupun memang ada beberapa guru-guru yang menghimbau kepada saya, jangan diteruskan lagi, jangan dikembangkan lagi. Nah, itu yang mau saya sampaikan ini tadi karena terkait dengan
bahasa Arab kan gitu ya. Silakan yang lain, Tuan Guru. Tafadhol Ustadz, Ana mau ngerjain sholat dulu ya. Kebetulan sholat duhar nih, mau jamaah dulu sebentar ya. Yang lain aja lanjut dulu sebentar. Ana ini dulu, mic-nya di mute dulu. Ya. Silakan Mbak Maria kalau mau naik, silakan minta permintaan untuk naik. Kita kosongkan satu sambil menunggu Mbak Maria naik. Mungkin Mbak ini Ukti, silakan. Enggak. Saya mau sapa ini dulu. Iya, Bro Neplos. Ukti Bro. Dirman. Ya. Iya, makasih. Enggak, saya nambah yang dengar Bang Erwin suara saya. Dengar. Bagus. Oh, Mbak Derma, nggih. Ya Allah, Biar tamu dulu, Mbak Neplos. Iya. Nggak, saya mau nambah apa yang dibilang Bang Zuma tadi. Saya juga seorang mu'alaf yang belum bisa ya bahasa Arab. Tapi insya Allah saya tuh belajar memahami gitu ya Bang Zuma, memahami tiap ayat. Karena gini, ada kemarin katanya dia murtadin yang 2 kali khatam Al-Quran, terus pulang hajah, dia perempuan, pulang naik haji, dia seorang hajah, langsung murtad. Saya hanya bilang gini sama dia, mau 1000 kali pun dia khatam, kalau dia tidak paham setiap ayat yang ada di Al-Quran itu, dia pasti akan murtad gitu loh. Karena apa? Kalau dia paham aja satu ayat seperti surat Al-Ikhlas, dia nggak akan murtad gitu loh. Jangan membanggakan tentang khatamnya, tapi banggalah tentang pemahaman tiap ayat gitu loh. Karena kan di surat Al-Ikhlas itu udah jelas gitu kan, Allah tuh esa, Allah tuh tempat bergantung, Allah tuh tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah tuh tidak setara dengan apapun gitu loh kan. Jadi orang yang sudah khatam 1000 kali pun kalau dia tidak paham makna dari tiap ayat itu, bisa aja sih dia jadi seorang murtad gitu, jadi murtadin gitu ya. Saya juga nggak pandai karena saya sekarang masih belajar gitu loh. Saya habis sholat subuh, saya belajar hadits, habis sholat maghrib, saya mengkaji Al-Quran. Maksudnya mengkaji gini, tiap ayat itu saya kaji untuk saya sambungkan ke kehidupan pribadi saya sendiri gitu loh. Saya harus paham apa sih maksud Allah tentang ayat ini gitu. Saya cara belajarnya seperti itu. Habis Isya baru saya belajar ngaji gitu. Biar apa? Biar nggak goyang lagi imannya gitu. Bukan asal hanya baca. Banyak orang tahu membaca Al-Quran, banyak orang tahu ngaji, tapi belum tentu semua orang paham apa yang dia baca gitu loh. Makanya dia bisa murtad. Kalau saya insya Allah gitu, saya akan memahami tiap ayat apa sih maksud Allah tentang ayat ini, tentang ayat ini gitu. Saya menambahkan apa yang dibilang Bang Zuma tadi. Silakan Bang Zuma. Masya mungkin banyaknya fenomena murtadin odong-odong nih ya, kadang-kadang kita melihatnya apa ya, bagi saudara-saudara kita yang masih awam itu kadang-kadang kelihatan wow gitu kan, terkejut gitu kan. Silakan Bang Zuma ditanggapi untuk pencerahan saudara-saudara kita di bawah. Iya betul. Jadi memang sering kita jumpai ya orang yang mengaku murtad, kemudian kembali menyerang Islam. Tanda-tanda dan ciri-ciri kuat orang itu bukan murtadin adalah ketika kemudian dia balik menyerang Islam. Ada memang, tapi itu tidak seberapa. Lebih banyak yang kemudian murtad yang seperti itu adalah settingan. Karena kalau dia seorang murtadin, bisa jadi tadinya dia itu adalah kemudian masuk ke Islam, lalu kemudian murtad kembali. Bisa jadi. Kenapa? Faktor utama orang itu kemudian menjadi seorang mu'alaf yang lebih kuat itu adalah ketika mereka mengkaji Bible. Makanya saya katakan kalau saya berdebat dengan teman Kristen, tolong jangan sampai lupa bawa akal. Karena kalau lupa bawa akal, apapun bisa dikatakan. Karena apa yang keluar dari mulut itu tidak difilter oleh akalnya. Tapi selama masih menggunakan akal dan kita sampaikan Bible itu dengan baik, maka mau tidak mau pasti ada bekasnya.
Nah, terkait dengan orang-orang yang murtad seperti yang rame di TikTok sekarang ini pakai jilbab dan seterusnya. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat, mereka itu sedang menghujat. Mereka itu sedang menghujat. Kenapa? Menggunakan jilbab, menggunakan hijab, lalu kemudian menjelek-jelekkan Allah. Menjelek-jelekkan Rasulullah. Tapi dia menggunakan syar'i. Itu artinya mereka sedang mempertontonkan hujatan mereka terhadap Allah, terhadap Islam, tetapi secara langsung mereka membuka aib agama dia sendiri, bahwa ternyata sebenci-bencinya umat Islam terhadap mereka, kalau ada umat Islam yang membenci mereka, umat Islam itu tidak pernah menggunakan atribut non-muslim di dalam menghujat. Misalnya tiba-tiba saja Bang Suma itu buka kamera menggunakan atribut Natal di dalam menyampaikan Al-Quranul Karim. Atau saya menggunakan kalung salib dan seterusnya. Jangankan melakukan itu, berpikir pun tidak untuk sampai pada poin tersebut. Kenapa? Karena Islam menjaga ya akhlak daripada pemeluknya untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu. Ya, sedangkan mereka mulutnya bahasa dengan Bible, tapi tampilannya ke-Islam-Islaman. Ini membuktikan ketidakberdayaan agamanya kemudian untuk jadikan cerminan. Menghujat Allah menggunakan syar'i. Artinya ini adalah pembuktian bahwa Islam itu benar. Segala sesuatu yang ditiru-tiru itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang dipaporitkan, sesuatu yang menyentuh kalbu manusia, bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang Islam mana yang kemudian tampil menggunakan topi Natal atau apa itu Sinterklas? Ada ndak debater Islam yang begitu? Tapi kalau kita lihat orang pakai kopiah, padahal kita tahu kopiah itu adalah ciri khas umat Islam di negara ini. Ada yang pakai jilbab, ciri khas umat Islam di mana-mana. Dia gunakan itu. Membuktikan bahwasanya secara sadar mereka mengakui Islam itu benar. Islam itu indah, Islam itu cantik, Islam itu baik. Apa buktinya? Mereka masih menggunakan atribut itu. Begitu juga dengan kitab suci. Al-Quranul Karim percaya diri terhadap Al-Quran itu sendiri. Percaya diri terhadap dirinya. Dia tidak perlu menggunakan istilah-istilah agama lain untuk kemudian menjadikan dirinya itu menjadi benar. Tidak perlu. Bandingkan dengan kitabnya mereka. Dari sampulnya aja sudah mengambil kata dari Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Alkitab. Ada kata Allah di dalamnya. Ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata iman, ada kata ayat, ada kata mujizat, ada kata kafir di dalamnya. Seabrek bahasa Quran dinobatkan di dalam kitabnya mereka, membuktikan bahwa Al-Quran itu patut untuk dicontoh, patut untuk diteladani, patut untuk ditiru. Banggalah kita sebagai umat Islam. Karena kenapa? Al-Quran terjemahan tidak ada istilah-istilah ketuhanan dari aspek mereka, dari sisi mereka. Tidak ada terjemahan bahasa Indonesia, karena terjemahan Indonesia, karena umat Islam itu tahu bahwa Kristen itu adalah agama dari Yunani. Original teks kitabnya adalah bahasa Yunani. Maka umat Islam menyebut nama Tuhan dengan sebutan Theos untuk cari simpati. Kata Rasul diterjemahkan apostolos untuk kemudian cari simpati agama Kristen. Alhamdulillah Islam tidak mensifati itu. Terjemahan Al-Quran tetap saja Islami. Sementara kitabnya mereka hanya terjemahan, tidak menyisahkan original teksnya, celakanya ke Islam-Islaman. Menandakan bahwa Islam itu patut ditiru, Islam itu patut diteladani, Islam itu mencerminkan ajaran yang baik. Buktinya orang yang mengaku sebagai anak Tuhan pun mencontoh kepada Al-Quran, meskipun mereka hanya menyisahkan terjemahan-terjemahan. Ini adalah satu kebanggaan. Jadi kalau ada umat Islam yang murtad, wah, payah. Lawang kamu masuk kepada agama yang menjiplak Al-Quran, menjiplak terjemahan Al-Quran. Kenapa Anda mengikuti agama yang menjiplak-jiplak? Konon katanya Islam itu datang belakangan, tapi yang di belakangan itu ditiru, kan lucu gitu loh. Harusnya kalau Islam itu bukan datang dari pencipta langit dan bumi, maka Al-Quran inilah yang akan meniru-niru
menyesuaikan keadaan dengan agama tertua. Tapi faktanya tidak. Islam dengan indahnya melenggang berjalan di tengah-tengah agama besar, di tengah-tengah orang-orang yang menghujatnya, percaya diri dengan pakaiannya sendiri. Bahkan alhamdulillah hari ini kita melihat bagaimana mereka menyusun Bible di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, tapi faktanya mereka ingin membuat sebuah Bible bahasa Arab. Meniru-niru ke-Islam-Islaman, membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang memang rahmatan lil alamin. Buktinya ditiru oleh agama lain yang mengaku sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan aja niru-niru Islam, apalagi anak manusia. Ya, saya kira begitu, saudaraku Erwin dan juga teman-teman yang lain. Mungkin saya tidak lama di sini karena saya harus melakukan kegiatan seperti biasa. Hari Ahad itu saya ada di gunung, tapi tadi karena ada tamu yang dijemput, ya sehingga saya baru mau berangkat saat-saat sekarang ini. Terima kasih Bang, terima kasih sahabatku semua, adik-adikku semua yang ada di sini. Siap. Bang Ucok, ya sahabat Irfan, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Zuma. Sehat-sehat sampai. Masya Allah. Terima kasih banyak. Insya Allah sebentar malam kalau jaringan saya baik, saya akan gabung lagi di Komal Bang Erwin. Jadi teman-teman yang ada di bawah, follow Bang Erwin ya. kita akan masuk di sini. Siap. Siap, Senpai. Oke ya, makasih ya. Saya pamit ya sahabatku semua ya. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.